warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Chandra Wijaya. Saya berada di kursi semester 7, ya, di mana saya berada di kelas A. Saya menginjak di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Waskita Dharma Malang. Nah, kali ini saya berada di kamera ingin menerangkan mengenai seputar pendidikan, yaitu saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam dunia pariwisata. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu dulu ini adalah sebuah tugas di mana saya harus melengkapi tugas seminar proposal di mata kuliah ini. Nah, kita lanjut aja yuk. Nah, judul saya itu pengembangan kawasan Timur Ranurjo Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Studi kawasan objek wisata Ranu Fantasi Kabupaten Situbondo. Nah, kalian harus tahu Kabupaten Situbondo itu berada di Provinsi Jawa Timur, yang berada di tepatnya di kawasan Baluran, oke? Dengan dosen pengampu Dr. Handers Haji Sigit Wahyudi, DRS SEMM. Saya sangat berterima kasih atas beliau yang sudah membimbing saya sampai sekarang ini. Nama saya sendiri yang sudah tertera di situ Adnan Chandra Wijaya dengan NIM 1711011 AN, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Institut Waskita Dharma Malang 2020. Nah, saya itu mengambil judul ini karena apa? Saya sangat suka sekali dengan pariwisata dan juga mengenai kealaman, sehingga saya terpikir untuk bagaimana caranya mengolah sebuah wisata menjadikan hasil pendapatan daerah, begitu. Nah, ada strukturnya juga. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kerangka berpikir. Nah, tinjauan pustaka juga ada nih. Nah, tinjauan tentang kebijakan publik, tinjauan pengembangan pariwisata, strategi, destinasi pariwisata, pendapatan asli daerah, metode penelitian, jenis penelitian, lokasi, fokus sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penjamin absen data. Yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, yang pertama saya akan menjabarkan tentang latar belakangnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan menjadi salah satu patokan yang menjadi prioritas utama di daerah desentralisasi ini. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pembangunan daerah tanpa adanya ketergantungan dari pemerintahan pusat. Didasari oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dapat diartikan bahwa pemerintah daerah berhak melakukan pembangunan dengan cara mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Nah, pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah mencakup seluruh sektor. Salah satu diantaranya adalah sektor pariwisata, didukung dengan adanya UU nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah RIPPDA. Terdapat program yang mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata dalam buku Musannaf 1995 halaman 13 yang berisi 7 kebijakan promosi digencarkan, aksesibilitas diperlukan, mutu produk pelayanan ditingkatkan, kawasan pariwisata dikembangkan, wisata bahari digalakan, SDM ditingkatkan, sadar budaya dan serta pesona diberdayakan. Nah, secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan hasil daerah apabila dapat dikelola dengan dikembangkan secara maksimal. Dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, ya, dijelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam-macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan.
Nah, salah satu kabupaten yang sering dikunjungi oleh para pengunjung wisatawan adalah Kabupaten Situbondo, memiliki potensi yang besar di bidang wisata bahari. Ada pula objek wisata lainnya yang berisi wisata religi budaya. Nah, ekowisata dan event wisata Kabupaten Situbondo memiliki kawasan wisatawan berbasis pariwisata alam yang saat ini masih belum banyak wisatawan yang tahu. Namun sudah banyak ikon wisata bagi para masyarakat di Kabupaten Situbondo, khususnya di Dusun Ranorjo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih. Ada bagian yang menjadi daya tarik masyarakat di dusun ini untuk dijadikan suatu wisata bahari, yaitu kawasan timur Dusun Ranorjo. Di sana terdapat sebuah danau kecil sumber mata air yang berada di kilometer 5 menuju kawasan Tanaman Nasional Baluran. Masyarakat setempat mengolah danau sebaik mungkin sehingga sampai sekarang menjadi tempat wisata alam yang gemar diminati penduduk wisatawan oleh kota khususnya. Saat ini wisata ini dinamakan danau fantasi. Para wisatawan atau pengunjung akan disuguhi pesona keindahannya yang menakjubkan. Namun yang saat ini disayangi pemerintah Ranorjo masih belum turun tangan dalam wisata Rano ini. Bisa dikatakan tidak ikut serta mengolah wisata tersebut karena masyarakat yang mengolah belum mengajukan laporan. Apabila diajukan, maka pemerintah Dusun Ranorjo pasti mengembangkan wisata ini menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Ranorjo, saya menganggap penting untuk mengetahui pengembangan kawasan Timur Ranorjo ini sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga akan menjadi salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah yang memiliki belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk masukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Nah, saya di sini juga merangkai rumusan saya mendasari latar belakang di atas, yaitu pertama, bagaimana pengembangan kawasan Timur Ranorjo Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, yaitu apakah pendukung dan penghambat dari pengembangan kawasan Timur Ranorjo Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian juga ada tujuannya ya. Setelah rumusan masalah pastinya ada tujuannya. Pertama, untuk mengetahui pengembangan kawasan Timur Ranorjo Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, untuk mengetahui pendukung dan penghambat pengembangan kawasan Timur Ranorjo Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, kegunaan penelitian juga ada. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat menambah rujukan bagi pengembangan penelitian yang menggunakan kajian pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Manfaat praktisnya ya, untuk mengetahui pengembangan wisata Runu Fantasi dan juga dapat dijadikan bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji kajian yang sama, seperti itu. Untuk memudahkan maka disertai juga definisi istilah nih. Nah, definisi istilahnya yang pertama itu adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini bisa diartikan sebuah keharusan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, seperti konsepnya ide. Nah, meningkatkan ini bisa diartikan menaikkan, mempertinggi, memperhebat. Juga ada destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata itu gampangannya suatu entitas yang mencakup wilayah geografi tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk ya. Komponen produk pariwisatawan, layanan, serta unsur penduduk lainnya, masyarakat, pelaku industri pariwisata yang berbentuk sistem sinergis dalam mencapai motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman kunjungan bagi wisatawan, seperti itu. Yang terakhir, pendapatan asli daerah. Nah, segenap pemasukan untuk penerimaan yang masuk ke dalam khas daerah diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku untuk keperluan daerah.
Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. Nah, kerangka berpikir masyarakat Dusun Ranujo saat ini tengah melakukan upaya pembangunan berbagai sarana dan prasarana, namun belum keseluruhan diolah karena masih memerlukan dana yang lebih banyak dan juga belum dikelola langsung oleh pemerintah sebagai penunjang pelayanan wisata baik di bidang rekreasi, infrastruktur dan lainnya guna menunjang wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Ranu Fantasi. Adanya potensi wisata ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak mungkin bisa maksimal apabila tidak diiringi dengan adanya strategi pengembangan dan manajemen yang baik. Nah, dengan demikian instrumen penelitian yang kedua adalah sarana manajemen yang meliputi uang, bahan-bahan, cara pemasaran ditambah dengan program presiden yang menginstruksikan kepada pemerintahan daerah untuk menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah RIPPDA. Dalam hal ini diharapkan bisa mengembangkan wisata Ranu Fantasi sebagai destinasi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui pemaparan tersebut dengan mudah dalam mengetahui kerangka berpemikiran pada penelitian ini. Ada kajian juga pustakanya, yaitu ini bab 2. Kajian tentang kebijakan publik, kajian pengertian kebijakan publik. Jennifer Jeffipes, William Endun merupakan kebijakan publik sebagai berikut. Kebijaksanaan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintahan dalam wilayah yurisdiksinya. Dunha berbagai mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan pemerintahan dalam wilayah yurisdiksinya. Dari berbagai kepustakaan dapat diungkap bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat, depan masyarakat oleh lembaga yang punya tugas menjatuhkan sanksi. Nah, analisis kebijakan publik. William Endun menjelaskan apabila kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi, penelitian, argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Dalam proses pembuatannya kebijakan publik pemerintahan memerlukan model-model dalam menyusun suatu kebijakan. Dengan adanya model tersebut, pembuatan kebijakan publik dapat dilakukan untuk mengambil suatu keputusan atau pendapat dari berbagai pihak. Nah, model-model ini ada pertama model elit. Nah, model elit itu maksudnya pembentukan kebijakan publik hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa saja. Kalau model kelembagaan itu terpaku pada lembaga pemerintahan, contohnya pemerintahan eksekutif, legislatif dan sebagainya. Kalau model proses itu rangkaian kegiatan politik dimulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijaksanaan, pelaksanaan evaluasinya. Nah, begitu. Kalau model realisme itu untuk mencapai tujuan secara efisiensi. Dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan meningkatkan hasil bersihnya. Kalau model yang terakhir inkrementalisme ini yaitu berpatokan pada masa lalu dengan sedikit perubahan seperti itu. Kemudian ada juga di samping model digunakan dalam proses pembuatan kebijakan publik, maka pemerintah juga harus ada tahapan-tahapan, yaitu pertama penyusunan agenda. Nah, penyusunan agenda ini sebelum
itu sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuatan kebijakan perlu penyusunan agenda dulu dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan yang dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Nah, kalau formasi kebijakan nih, itu masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahapan formasi kebijakan, seperti itu. Nah, kalau adopsi kebijakan, adopsi ini sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan itu. Nah, implementasinya pada tahap ini alternatif pemecah yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Nah, yang terakhir evaluasi. Setelah diimplementasi, pastinya kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, seperti itu. Ya, dievaluasi itu seperti ya ditentukan kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil atau tidak, seperti itu ya. Ini ada pengembangan pariwisata. Nah, menurut Pitana 2005, pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa, baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru, sehingga pengembangan pariwisata merupakan satu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, menginteraksikan segala untuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Nah, menurut Swaswantoro, unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi objek daya tarik. Nah, objek daya tarik juga ada prasarananya, juga ada sarana wisata. Nah, objeknya ini maksudnya apa? Daya tarik wisata yang juga disebut merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata itu. Nah, itu daya tariknya. Nah, juga ada prasarana. Nah, maksud dari prasarana itu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan daerah tujuan wisata. Ya, seperti jalan listrik, air, komputer, terminal, jembatannya gitu. Sarana wisata apa? Kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatawannya gitu. Ada juga menurut Manulang nih, itu itu adalah termasuk sarana manajemen, menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi harus ada uang ya, ada bahan dan cara dan semacamnya. Nah, kalau kita jabarkan itu pertama harus ada orang ya, manusia itu adalah pasokan pertama aktivitas dalam organisasi yang kita sebut yaitu manusia. Kalau tanpa ada manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya, harus ada orang lain. Kalau uang adalah untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, upah atau gaji yang mengadakan pengawasan, bekerja dan proses produksi, seperti itu. Bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ini adalah proses pelaksanaan kegiatan manusia menggunakan material atau bahan-bahan karena dianggap pula sebagai alat dan sarana manajemennya. Pemasaran dapat dilakukan secara berdaya guna, hasil guna manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode cara melakukan pekerjaannya, yaitu seperti cara-caranya itu, metodenya itu ya. Kalau pemasaran, pastinya pemasarannya bagaimana caranya untuk dipasarkan, dipromosikan sehingga banyak orang yang tahu bahwa di situ ada wisatanya, seperti itu. Ada juga
teman-teman mengenai kajian strategi. Strategi adalah rencana yang disatukan luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancangkan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Glueck dan George, halaman 989. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani. Strategia diartikan the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam berperang. Nah, ada juga jenis-jenisnya ya. Banyak orang organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan. Nah, strateginya yang pertama itu ada integrasi, intensif, diversifikasi, defensi dan lainnya. Ya, di sini juga saya akan sebutkan satu persatu kenapa kok ada integrasi, intensif dan semacamnya ya. Kalau yang pertama yaitu integrasi, yaitu maksudnya integrasi ke depan, integrasi ke belakang, horizontal disebut integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok atau pesaing. Kalau intensif ini penetrasi pasar, pengembangan produk. Kadang tersebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha intensif gitu. Kalau diversifikasi itu maksudnya ada 3 jenis ya, yaitu diversifikasi yaitu konsentrik, horizontal dan konglomerat, menambah produk atau jasa baru namun masih terkait, biasanya disebut diversifikasi konsentrasi. Nah, ada juga defensif. Nah, defensif ini adalah strategi integratif, intensif dan diversifikasi. Organisasi juga menjalankan strategi rasional, biaya dan likuidis dan lainnya. Kalau strategi umum itu bisa dijabarkan seperti pada umumnya. Pada umumnya menambahkan membiayai keunggulan biaya, penekanan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit ya. Itu landasannya ada strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Kajian tentang destinasi pariwisata. Nah, menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 ayat 1 menyatakan bahwa daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administrasi, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait melewati terwujudnya pariwisata. Di sini juga destinasi wisata dapat digolongkan dari berbagai ciri-cirinya. Pertama, sumber daya alam seperti iklim, pantai, hutan. Destinasi sumber daya budaya seperti tempat bersejarah, museum, teater, masyarakat lokal. Ada juga fasilitas rekreasi seperti taman liburan, event seperti pesta kesenian Bali, pesta Danau Toba. Yang kelima, aktivitas spesifik seperti kasino di Gen Highland Malaysia. Ada juga daya tarik psikologis seperti petualangan, berjalan romantis ke terkecilannya. Ada juga pendapatan asli daerah. Nah, pengertiannya yaitu Undang-Undang 33 tahun 2004 Pasal 1 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang perlu dari sumber-sumber pendapatan. Daerah dikelola sendiri pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diperoleh oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, berarti semakin
kecil ketergantungan pemerintahan daerah terhadap bantuan pemerintahan daerah, seperti itu. Sumber-sumber pendapatan hasil daerah, pendapatan APBD, peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhan sendiri, sehingga tergantung pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat semakin berkurang. Pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bab 5 nomor 1 disebut bahwa pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif ya teman-teman ya, kualitatif research, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Dikatakan demikian wawancara dan demikian dokumentasi yang aktual sesuai dengan fenomena yang muncul di lapangan. Penelitian adalah instrumen kunci data bersifat deskriptif, menekan pada proses analisis datanya bersifat induktif dan pemaknaan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini berusaha memahami arti dari peristiwa kejadian yang terjadi di lapangan dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada di dalam situasi tertentu, dan mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian daripada itu tujuan adalah untuk mengungkap peristiwa yang terjadi yang nyata di lapangan, yang informasi-informasi yang diperoleh dari individu maupun kelompok secara tertulis maupun secara lisan dengan berusaha mempertahankan keuntungan objek yang diteliti. Afifuddin. Nah, lokasi penelitiannya yaitu tempat di mana penelitian ini dilakukan ialah di Ranu Fantasi, Dusun Rejo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih, Jalan Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, fokus penelitiannya itu bentuk dari pemusatan kepada intisari dari penelitian yang dimana akan dilakukan guna memilih mana data relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian pada penelitian ini strategi pengembangan kawasan Timur Ranuja Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada dua macam data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer, yaitu data yang dihimpun secara langsung dari objek yang sedang diteliti, dan data tersebutlah yang dijadikan sebagai data pokok penelitian. Dengan demikian, sumber data primer adalah penelitian diperoleh dari kepala dusun Ranujo sebagai pemerintahan di sana dan masyarakat yang mengelola wisata Ranu yang dipilih sebagai informan penelitian. Kedua, data sekunder, yang data yang digunakan sebagai pendukung bagi data primer. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data ini diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan topik yang sedang diteliti dari wisata Ranu Fantasi. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan data meliputi dari pertama, studi literatur. Tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data melalui literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Lanjutannya, studi lapangan. Dalam studi lapangan terdapat 3 macam prosedur pengumpulan data yang meliputi: pertama, observasi. Pada penelitian ini, observasi lapangan bertujuan untuk mengamati proses
bisnis yang ada pada organisasi, dan juga mencatat data-data selama observasi di lapangan untuk melengkapi data penelitian, yaitu di wisata Ranupantasi. Wawancara. Tahapan ini penelitian menggali segala informasi, mewawancarai profil dan latar belakang organisasi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Pengumpulan data untuk dokumentasi ini meliputi data-data kinerja organisasi pada tahun sebelumnya, laporan keuangan, serta profil organisasi. Nah, teknik analisis data. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan dalam melakukan analisis data. Penelitian mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bisa dikenal dengan model analisis interaktif. Nah, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif, yaitu yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dalam wawasan yang tinggi. Kemudian reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data secara naratif setelah data diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan dokumen. Penarikan kesimpulan yang pada prinsipnya sudah dilakukan dari permulaan pengumpulan data, di mana seorang penganalisis mulai mencari kesimpulan dengan langgar dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Ketiga proses tersebut berlangsung secara simultan sebagai kegiatan konfigurasi yang utuh saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data sebagai mana dilukiskan oleh Miles dan Huberman. Teknik penjamin penjamin keabsahan data. Beberapa teknik pemeriksaan kebenaran data menurut Tohirin adalah penelitian kualitatif adalah perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian kualitatif. Penelitian sekaligus sebagai instrumen keikutsertaan penelitian sebagai sangat menentukan dalam pengumpulan data. Kedua, ketekunan pengamatan, yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Ketiga, triangulasi sumber menurut Denzin ada 4 macam triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu sumber, triangulasi metode, triangulasi dengan penelitian. Nah, daftar pustaka yang saya ambil yaitu Mas Ganti, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, Medan Perdana Mulia Sarana 2011, yaitu ada juga Fifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung CV Pustaka Setia 2009, William Endun, Kebijakan Publik Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi, Musanef Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia, Kusudianto, Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Halim, Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta Salim Bampat. Ada juga Inpres nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan pariwisata Jakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Undang-Undang nomor 10 2009 tentang perwisataan Jakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 untuk pendapatan asli daerah Jakarta, Kementerian Keuangan. Juga saya ngambil dari https Zaizvivon Blogspot Ranupantasi Senin 28 tahun 28 tanggal 28 Mei 2018. Ada juga http://eliponikom.co.id. dan selanjutnya ada Nikma, peranan pemerintah dalam pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sumberanyar, Kecamatan Winangun, Kabupaten Pasuruan, Repositori Waskita Dharma, Alseset September 2, 2020, Repositori Waskita Dharma. Nah, sudah selesai.
presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.